Dia read. Mesti download ini apps-nya atau gimana? Klik aja nanti kan sign in. Cuma nggak enaknya nggak bisa nggak bisa dilihat horizontal. Jadi namanya harus harus diperbesar dan terlalu kecil, terlalu sempit. Iya. Lumayan peserta udah 18, alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Gak enak kesian, apalagi dia udah jam 12 malam sana. So jam 12 dia malam. memang di Australia, bukan di Jakarta pada saat ini. Ya, dia kan sekarang dia di Canberra, tinggalnya di Canberra karena terakhir kali itu kan dia guru besar di ANU. Iya. Jadi memang tinggalnya di sana. Kemarin sih memang dia sebelum-sebelumnya lagi di Jakarta tuh padahal sering ya. Cuman pas tanggal kita itu dia udah lagi. Nah. George, aku masukin ya. Dia udah waiting nih. Aku admit ya. Oke. Ya deh, langsung aja. Nah, udah masuk dia. Silahkan. Selamat malam Pak George. Halo. Selamat malam. Malam Pak. Apa kabar? Selamat malam Pak George. Terima kasih di sana jam 11:30 malam ya Pak. Di kita Betul. ini masih pagi. Betul. Aduh kasihan. Jam 12 ya, tengah malam. Begadang Pak, begadang. Ya, sempat tidur dulu Pak. Sempat Bagaimana? tidur. Belum juga. Belum. Oke. Ya, kita malam ini ada ber-18 kurang lebih. Biasanya sih lebih dari 20, cuman malam ini nih ada Coldplay di Jakarta, Pak. Jadi mungkin sebagian juga ada yang Nonton konser. Oh, konser. Ya, barangkali ya. Jadi ada yang tidak hadir. Tetapi walaupun kita ber-18, kita senang sekali Pak George telah hadir di tengah kami dan kami semua sudah sangat penasaran, banyak pertanyaan yang ingin dilontarkan tentunya dari buku Pak George yang berjudul Wali Berandal Tanah Jawa. Tadi kami sempat membahas sedikit tentang bukunya itu sendiri, betapa itu memang sangat, kalau memang kita orang Jawa ya, kalau misalnya kita sebagai orang Jawa itu sangat lekat di hati kami, udah tidak heran. Jadi pergi bertapa itu sesuatu yang sangat normal bagi orang Jawa, tapi bagi yang non Jawa ini merupakan sesuatu yang baru bagi mereka. Dan sebelum kami mulai dengan membuka pertanyaan, Pak George, izinkan saya untuk mengundang Mbak Indrina yang merupakan salah satu founder dari grup Kutu Buku ini. Mbak Indrina, are you there? Ya, terima kasih Myra. Ya, silakan Mbak. Pak George, terima kasih sekali sudah malam di Canberra tetapi masih menyempatkan hadir. Saya kagum sekali dengan Pak George yang fasih berbahasa Indonesia, nyaris tanpa aksen, dan pilihan kata-katanya itu kalau saya lihat di YouTube itu, aduh bagus sekali, lebih lancar daripada dari kebanyakan kita semua di sini. Pak George, kami itu membentuk Kutu Buku, saya dan teman saya Lili, dan lalu dibantu oleh banyak teman-teman di sini juga, karena kita tuh rata-rata semuanya tuh profesional yang bekerja di multinasional, yang bahasa kerja hariannya juga bahasa Inggris, dan tidak punya banyak waktu untuk membaca buku Indonesia khususnya. Jadi kami ingin membaca buku minimum dengan target 1 buku 1 bulan pada saat pandemik 3 tahun yang lalu, dan saat ini kita sudah membaca kurang lebih hampir 40 buku. Jadi alhamdulillah luar biasa. Ya, dan buku-buku ini menjadi jendela kita kepada ya dunia kultural, ya sejarah, ya yang Indonesiana sekali, dan membuat suatu
bekal lah untuk kita. Jadi banyak sekali kita pembelajarannya. Dan bukunya Pak George ini sangat berbeda dengan bacaan-bacaan kita sebelumnya, dan membawa kita kepada dan menjelaskan kepada saya juga kenapa orang tua saya dulu suka ambil keris, lalu baca-baca, lalu membawa dupa, dan kita harus ke makam yang di Cirebon, ke makam yang sana. Jadi menarik sekali. Terima kasih sekali lagi Pak George. Ibu Indri sendiri berasal dari mana di Jawa? Saya orang Sunda. Orang Sunda. Ibu dari Banten, Bapak dari orang Bandung. Dulu Bapak diwariskan sebuah keris juga ya, yang setiap tanggal itu harus dimandikan. Keris itu diwariskan kepada kakak saya yang laki-laki. Tetapi pada hari-hari tertentu sampai sekarang pun kami masih berziarah, walaupun terus terang saya tidak mendalami kenapa ya saya harus berziarah ke sini, ke sana, kemari, tapi kakak saya tahu dan selalu mengumpulkan kita. Tetapi sekarang ada pengertian sedikit dari sana. Kutu buku ini membernya sangat banyak ya Pak George ya, multinasional. Ada Mbak Ati yang dari London, ada juga anggota kami yang di Washington, tapi rata-rata tentunya di Jakarta. Terima kasih sekali lagi. Silahkan Mayra. Ya, terima kasih Menteri, terima kasih banyak. Jadi bukunya memang sangat Javanis ya, sangat melekat di hati terutama orang Jawa, dan tanpa berlama-lama. Sebelum saya membuka, saya ingin dulu bertanya kepada Pak George. Pak George ini kan master, kalau nggak salah dulu di UGM ya, Pak ya, masternya ya. Jadi memang sudah sangat mendalami adat istiadat orang Jawa. Nah, saya baca yang di halaman yang di bab pertama itu kan memang tahun 2000 kalau nggak salah ya, yang naik gunung itu. Nah, itu 2000 ya. 2001. Ya, sekitar 2000 ya. Iya. Boleh dan semua pemakaman itu kan sudah didatangi. Boleh tahu nggak Pak George, mulai kapan sih mengumpulkan datanya itu? Karena ini kan sudah lama sekali mengikuti perjalanan si Wali Songo ini gitu. Iya, saya sebetulnya mulai berminat pada praktek ziarah sejak saya kuliah di Universitas Gadjah Mada, zaman dulu sekali. Barangkali sebelum Bapak Ibu lahir barangkali. Saya pernah kuliah di UGM tahun 71 sampai dengan tahun 73. Hanya sampai tingkat sarjana muda, Bu. Jadi tidak sampai master, sarjana muda saja pada waktu itu. Disebut sarjana muda, sekarang S1 ya. Dulu disebut sarjana muda. Ya. Dan pada waktu itu belum ada sistem SKS. Jadi adanya sistem warisan dari zaman Belanda, di mana semua mata kuliah yang diberikan itu wajib semua, wajib. Jadi ada sejumlah mata kuliah, ada sekitar 10 sampai 12 mata kuliah yang wajib semua. Di antaranya ada mata kuliah beberapa macam bahasa, di antaranya bahasa Arab. Jadi saya ini jelek-jeleknya saya pernah ikut kuliah bahasa Arab, dan pada waktu itu Bapak dosen atau Bapak profesor yang memberikan kuliah bahasa Arab itu sangat strict, sangat stern sekali istilah bahasa Inggrisnya, keren, dan beliau itu mengajar dengan cara yang cukup ketat dan cukup menuntut kepada para mahasiswa. Biasanya kami diberi sejumlah masalah yang perlu dihafal setiap minggu dalam bahasa Arab. Misalnya pokok-pokok tata bahasa Arab harus dihafal, terus minggu berikutnya ditanya di kelas. Dan biasanya apabila ada mahasiswa yang tidak dapat menjawab, ditanya oleh Bapak Profesor, lalu tidak dapat menjawab, Bapak Profesor Sumardi namanya, punya suatu kebiasaan yang cukup menakutkan, yaitu beliau itu menatap terus kepada mahasiswa yang ditanya, menatap terus,
dengan mata melotot. Bisa juga sampai setengah menit, 1 menit, menatap terus, menantikan jawaban. Jadi si mahasiswa kalau tidak tahu jawabannya, dia tentu saja gemetar, takut sekali. Nah, lama-kelamaan, kami, teman-temannya sekelas, dapat semacam siasat. Kami membisikkan jawaban ke telinganya. Jadi bangkit dari kursi, dari tempat duduk, terus mendekat ke mahasiswa yang sedang ditatap oleh Bapak Profesor, lalu membisikkan jawaban ke telinganya. Lalu dia memberikan jawabannya. Dan kelihatannya Bapak Profesor lalu puas dan dia lalu melanjutkan kuliahnya. Jadi sangat keras sekali. Kami para mahasiswa takut sekali pada beliau. Tetapi beliau itu jatuh sakit. Kurang lebih pada pertengahan tahun, beliau jatuh sakit. Dan setelah mengidap sakit beberapa waktu, beliau meninggal. Lalu dikuburkan di kuburan Gajah Mada. Gajah Mada punya kuburan sendiri, Universitas Gajah Mada. Nah, lalu ada pengganti beliau yang melanjutkan memberikan mata kuliah bahasa Arab. Menjelang akhir tahun, menjelang ujian terakhir, kami memutuskan untuk berziarah ke makam Profesor untuk memohon bantuan beliau, untuk minta doa restu, katakan sajalah, supaya kami lulus ujiannya, lulus ujian bahasa Arab. Karena kami sekelas semuanya takut sekali pada ujian bahasa Arab, biasanya sukar sekali. Kelasnya ada 15, kurang lebih 15 mahasiswa. Lalu pada suatu hari, siang hari sekitar jam 2 siang, kami habis kuliah pergi ke makam Gajah Mada dan duduk bersila di sekeliling kubur Profesor Sumardi. Lalu berdoa, mohon bantuan beliau untuk lulus ujian bahasa Arab. Dan dengan khusyuk sekali. Akhirnya lulus. Nah, ini yang menjadi masalah. Dari 15 mahasiswa itu yang lulus hanya 2 orang. Hanya yang 13 tidak lulus. Jadi kelihatannya beliau itu walaupun sudah meninggal dan tapi masih cukup keras beliau. Jadi tetapi pada waktu itu karena semua mata kuliah itu wajib semua, ada kebiasaan ujian ulangan. Jadi kalau misalnya tidak lulus ujian yang pertama, boleh mengulang. Dan ada kalanya boleh mengulang lagi dan mengulang lagi sampai lulus. Jadi, tetapi ujian yang pertama kalinya hanya 2 orang di antara yang 15 orang itu, hanya 2 yang lulus. Nah, sejak itu saya menjadi tertarik pada gejala dan praktek ziarah kubur. Dan mulai sekitar tahun 1997 kalau saya tidak salah ingat, 1997 ya, saya mulai mengumpulkan informasi sebanyak mungkin dan mulai berkunjung secara reguler kepada makam-makam keramat. Jadi sejak sekitar 25 tahun yang lalu saya mengumpulkan data-data mengenai praktek ziarah. Begitu, Bu. Iya. Wow, menarik sekali ya. Pantesan 25 tahun dikumpulkan datanya dan bukunya kemarin itu dicetak tahun 2000 berapa tuh Pak? Beberapa tahun yang lalu ya? Aslinya dalam bahasa Inggris tahun 2019. Lalu 2019. Ya. Dan terjemahannya ini terjemahan bahasa Indonesianya 2021 ya. Ya, betul. 21. Iya. Luar biasa. Luar biasa. Baik. Dengan demikian saya akan buka, pasti sudah banyak yang ingin bertanya ya. Kalau nggak salah ini, saya maaf saya nggak pakai laptop tapi pakai HP karena laptop saya agak itu Mbak Gita. Silahkan Mbak Gita. Terima kasih. Adakah di sini? Iya ya. Udah Halo, dengar? halo. Halo Bisa Mbak dengar Gita. suara saya? Ada ya?
Halo Mbak Tika, apa kabar? Nanti kalau sudah masuk Halo Pak kembali, George. Kita oh udah pernah ya, ketemu oh di Udan silakan silakan. Kayu. Oh iya, iya, iya. Di Iya, saya Jakarta. bangga banget nih buku saya ditanda-tangani nama Pak George. Oh, Saya baru selesai nih, terus terang aja Pak, baru sejam yang lalu selesai membaca dari perjalanan antara Jakarta ke Semarang. oh Jadi begitu saya ya. baru besok saya mau ziarah ke makam keluarga Pak. Jadi Oh, bukunya cocok di Semarang apa di Jakarta? di Semarang dan Di juga Semarang. nanti di Jogja. Di Jogja kebetulan juga di pemakaman UGM Pak, Oh itu. Oh iya, iya. di Sendowo. Begitu. Iya, 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 iya. Bagus Iya. sekali. Ya. Terima kasih Pak, bukunya luar biasa. Jadi saya lebih banyak belajar dari buku ini daripada dari sekolah atau dari keluarga. Dan yang menarik itu waktu Pak George cerita ya, ternyata uang itu juga jadi faktor yang mempengaruhi apakah Betul. ziarah ini diterima. Jadi sekarang malah jadi wisata ziarah karena mendatangkan pendapatan untuk daerah. Ada satu lagi Pak George, jadi wisata ziarah Gunung Kemukus Oh, yang ya. terkenal itu sekarang sudah dibersihkan. Jadi mendapat dana sekitar puluhan miliar, mungkin 40 miliar untuk dibersihkan menjadi rebranding jadi New Kemukus. Oh, begitu ya. Ya, Oh ya. itu Saya jadi kayak, empat kali ke Gunung Kemukus. waduh. Nanti boleh tuh Pak dimasukin ke buku lagi. Boleh ya. Jilid buku susulan. Iya, buku susulan. Tapi saya mau tanya tentang ini Pak. Kan kita tahun depan nih di Indonesia mau ada Pilpres. Hmm. Nah, salah satu yang capresnya itu yang dulu berseberangan dengan Ahok. Oh, ya, Dan ya. dulu kampanye sangat tidak toleran. Nah, itu kan kasusnya sangat meninggalkan trauma ya Pak ya. Ya. Kita jadi, bahkan keluarga saya sendiri terpecah. Jadi Oh, itu traumatis lah. Nah, saya sebenarnya pertanyaannya cuma kepo aja sih Pak, kepengen tahu kalau Kepo. menurut Bapak nanti ke depannya seperti apa? Kalau lihat capres-capres ini kan Bapak juga membahas ya jauh dari zaman Pak Harto. Ternyata saya setelah baca buku ini saya jadi pikir orang kampung yang diejek bodoh, percaya tahil, ternyata lebih bisa dengan tahilnya itu mempertahankan kelestarian hutan. Itu yang saya pelajari dari bukunya Bapak. Nah, silakan Pak George, kira-kira kalau perspektif Bapak gimana? Ya. Memang salah satu fungsi dari makam keramat dan ziarah lokal itu berkaitan dengan politik. Jadi ada sejumlah makam keramat yang punya fungsi politik. Misalnya pada zaman Orde Baru dulu, makam Soekarno, makam Bung Karno, makam mantan almarhum Presiden Soekarno di Blitar, itu seolah-olah dijaga oleh pemerintah Orde Baru supaya jangan sampai menjadi pusat perlawanan terhadap Orde Baru. Tetapi sesudah jatuhnya atau lengsernya Soeharto tahun 98, makam Bung Karno di Blitar meledak. Saya pernah ke sana itu pada zaman Orde Baru, makamnya memang dibuat cukup bagus, tapi sepi. Dan hampir tidak ada misalnya orang menjual tanda mata dan sebagainya, itu hampir tidak ada. Sekarang kalau kita ke Blitar, barangkali di antara Bapak Ibu sekalian ada yang pernah ke makam Bung Karno di Blitar, aduh besar sekali dan ramai sekali dan mungkin sampai ratusan toko-toko kecil yang mencari untung dari banyaknya peziarah yang datang ke sana. Jadi dan sewaktu Ibu Mega menjadi presiden, menjabat presiden di Indonesia, beliau berulang-ulang ke makam ayahnya untuk
koneksi dengan ayahnya barangkali untuk meminta untuk berdoa di makam ayahnya di Blitar. Jadi makam Bung Karno punya fungsi politik. Begitu juga makam Pak Harto di Giribangun. Sampai sekarang masih ramai didatangi peziarah-peziarah dan masih punya semacam fungsi politik. Jadi kita melihat ada sejumlah makam yang didatangi oleh para calon yang mendambakan jabatan politik. Banyak yang meminta, katakan sajalah, meminta doa restu ke makam-makam keramat. Di antaranya Gus Dur yang terkenal. Gus Dur berulang-ulang mencari ilham dan mencari bantuan dan mencari ketenangan batin barangkali dengan berziarah ke makam-makam, khususnya kepada makam Sunan Kalijogo di Demak. Jadi ya memang saya tidak tahu apakah pada pemilihan presiden tahun depan ada calon yang akan berziarah ke makam-makam keramat sebelum pemilihan diadakan. Kita lihat saja nanti. Tapi pada masa-masa yang lalu berulang-ulang calon presiden Indonesia dan bahkan pada waktu menjabat presiden ada yang berziarah ke makam-makam keramat dengan tujuan bermacam-macam. Jadi kita lihat aja nanti bagaimana. Terima kasih Pak George. Mungkin jadi almarhum presiden kita menjadi pusat ziarah juga ya Pak ya. Kecuali mungkin makamnya Pak Habibie belum ya Pak. Belum, mungkin karena Pak Habibie bukan orang Jawa. Jadi bagi Pak Habibie sebagai orang yang bukan orang Jawa, mungkin makamnya tidak dianggap atau dirasakan sebagai tujuan minat atau tujuan ziarah bagi penggemarnya, bagi pengikutnya. Ibunya Jawa sih Pak. Bagaimana? Ibunya Pak Habibie orang Jawa, cuma dia di makam di Kalibata, jadi susah juga kalau mau rame-rame ke sana. Terima kasih Pak George. Ya, terima kasih kembali. Makasih Mbak Inggita. Silahkan Mas Afwadi ya. Sorry Mbak Mira, sorry, apakah kita ini direkam? Direkam ya? Oh, belum. Mbak Uli, Iya, direkam. Oh ya, makasih. Makasih Mbak. Silahkan Mas Fuadi. Oke, terima kasih Mbak Mira. Terima kasih Pak George sudah mau begadang buat kita. Saya orang Minang Pak, jadi saya sangat menikmati perjalanan diajak jalan-jalan oleh Pak George keliling Jawa, masuk semesta yang berbeda dengan semesta yang saya lihat gitu. Itu kayak parallel universe gitu ya. Bahwa di balik sebuah masjid indah ada sebuah masjid yang zaman dulu yang terikat dengan sejarah dan budaya Jawa yang luar biasa. Pokoknya saya sangat menikmati ini Pak, dan saya sangat senang juga dengan gaya menulisnya. Ini cara bertuturnya enak sekali, bahkan kadang-kadang seperti novel Pak. Jadi enak dan dalam gitu. Jadi salut Pak, saya ngefans sama Bapak sekarang nih. Pertanyaan saya Pak, tentu dalam menulis ini, tadi kan 25 tahun riset ya, pasti ada draft-draft awal yang kemungkinan lebih luas dari yang kita baca sekarang. Saya penasaran, apa yang kemudian tidak diterbitkan di draft awal itu, bagian apa yang kemudian dipotong, dan apakah ada yang membuat itu apa kemudian nggak dimasukkan? Apa alasan-alasan tertentu kalau ada ya? Atau mungkin mau dibikin buku lanjutannya. Jadi saya penasaran apa yang tidak included di dalam buku ini. Lalu yang kedua, ini spesifik di halaman 132 Pak. Halaman 132 itu saya tertarik membaca ketika Bapak lagi datang ke Pamuksan Sri Aji Jayabaya. Di sini Bapak bercerita, sesaat suatu perasaan hebat mencengkram saya. Dalam kegelapan tidak ada lagi batas. Saya merasa terhubung dengan suatu kekuatan dahsyat yang jauh.
jauh melampaui diri saya. Kesan saya ketika membaca buku ini, Pak George tidak praktis khusus agama, sementara ini kerasanya sangat spiritualis ya. Jadi di kejadian ini apa yang terjadi sebetulnya, Pak? Karena di sini nggak cukup menjelaskan secara dalam ya, hanya kesan saya aja. Mungkin bisa dielaborate, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan yang menarik sekali. Memang ketika saya menulis Wali Berandal, sebetulnya aslinya jauh lebih panjang daripada yang jadi diterbitkan. Dalam buku Wali Berandal ada 10 bab pokok. Sebetulnya saya menulis 17 bab, tetapi saya diberitahu oleh penerbit terlalu panjang. Jadi sebagian harus dibuang dan jadi ada 7 bab yang saya buang. Saya potong begitu saja. Misalnya di antaranya mengenai Nyai Roro Kidul, pemujaan terhadap Nyai Roro Kidul di pantai selatan. Lalu Nyi Ageng Serang yang menjadi salah satu pejuang yang ikut perjuangannya Pangeran Diponegoro, dan beberapa lagi yang sebetulnya cukup menarik, dan sebetulnya saya merasa wah sayang sekali harus dibuang, tapi memang kalau tidak dibuang bukunya menjadi terlalu panjang. Jadi ada 7 bab yang saya sekarang pun dengan adanya 10 bab ini menurut perasaan saya terlalu panjang sebetulnya. Harusnya dibuat lebih pendek. Tapi begitulah. Jadi yang 7 bab yang saya buang itu mungkin akan saya hidupkan kembali, akan saya besut, akan saya gosok-gosok supaya menjadi jilid susulan atau follow-up volume. Begitu. Ya, bagus Pak. Jilid kedua. Ya, jilid kedua. Semoga. Tapi maklum Mas Fadi, saya ini sudah tua. Umur saya sekarang udah 80 tahun. Jadi masih awet muda Pak George, nggak kelihatan sama sekali. Selamat, masih awet muda. Masih ganteng. Terima kasih. Terus yang kedua tadi mengenai pengalaman di Pamuksan Sriaji Joyoboyo di dekat Kediri. Itu memang saya terus terang saja Bapak Ibu sekalian, saya tidak beragama. Jadi Bapak Ibu sekalian cukup mengenal dunia di luar Indonesia, di mana masyarakat di Australia misalnya, di Eropa, di Inggris, di Jepang, di Cina, masyarakat di sana itu bahkan sebagian besar tidak beragama. Ini hal yang kadang-kadang tidak disadari oleh masyarakat Indonesia umumnya, bahwa turis-turis yang datang berbondong-bondong ke Indonesia dari luar negeri, dari Australia misalnya, dari Jepang, dari Eropa, bahkan sebagian besar yang berusia muda tidak beragama. Jadi mereka kadang-kadang hal ini tidak diketahui atau tidak disadari oleh masyarakat Indonesia, bahwa orang asing yang datang berbondong-bondong dan terkagum-kagum dengan kebudayaan dan objek-objek di Indonesia cukup banyak, dan saya kira lebih dari separuh, lebih dari 50% tidak beragama, dan saya pun termasuk di antaranya yang tidak beragama. Tetapi ada kalanya dengan berkunjung ke makam-makam keramat di Pulau Jawa, terasa adanya suatu kuasa, seperti yang saya alami di makam atau di petilasan Sriaji Joyoboyo di Kediri. Suatu pengalaman yang tidak terlupakan, sebab saya merasa tidak ada lagi batas-batas yang seolah-olah memisahkan saya dari alam semesta seutuhnya. Jadi saya merasa untuk sesaat ada hubungan batin dengan suatu kuasa yang jauh di luar diri saya. Tapi perasaan itu hanya berlangsung sesaat saja, tidak lama. Tapi saya rasakan dalam-dalam di hati bahwa ada sesuatu yang entah bagaimana, suatu kuasa yang jauh
yang di luar diri saya, yang terasa sekali kehadirannya pada waktu itu. Saya tidak tahu apakah kuasa itu dapat dikatakan atau dapat diberi sebutan Tuhan, ataukah suatu kuasa yang bersifat abstrak saja, tapi terasa juga begitu, Mas Fadi. Kurang lebih tanggapan saya pada pertanyaan Anda yang menarik sekali. Itu mempengaruhi ini nggak Pak? Perspektif ateis Bapak jadi terpengaruh nggak sejak pengalaman itu? Atau itu bagian dari biasa saja? Sebetulnya tidak mempengaruhi pendirian saya dalam hal keyakinan agama. Ya. Jadi saya masih berpegang kuat pada pendirian sebagai orang yang berusaha, seringkali tidak dengan sukses, tetapi berusaha untuk berpikir secara dengan akal dan dengan nalar. Saya mencari bukti-bukti yang dapat diterima secara ilmiah. Jadi bukti-bukti dalam arti scientific evidence, bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dan apabila kita berpegang pada pendirian bahwa untuk memahami dunia, memahami alam semesta, memahami masyarakat, kita perlu berpegang seteguh mungkin pada bukti-bukti nyata, maka dengan adanya pendirian yang demikian, saya tetap tidak punya kepercayaan pada agama manapun, karena tidak ada agama yang berdasar pada bukti-bukti yang dapat didukung oleh penelitian dan oleh ilmu pengetahuan. Tidak ada yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah benar. Ya. Kurang lebih begitu. Jadi saya merasakan adanya sesuatu, tetapi entah bagaimana sifatnya begitu. Dan yang sesuatu yang saya alami itu, sebetulnya untuk menggambarkannya secara ilmiah, teramat sangat sulit. Terima kasih, Pak. Iya, baik. Terima kasih pertanyaannya Mas Wadi, dan kita sekarang Mas Pradana, pertanyaannya silahkan. Sugeng dalu Pak George, makasih Mbak Mira. Sebagai bentuk penghargaan saya mau pamer 2 buku Pak George. Oh ya, oh sudah punya Beauty Queen, bagus. Dua-duanya ditandatangani Pak George di ya, Hutan bagus. Kayu waktu itu. Oh ya, Hutan Kayu. Ya. Kemudian Pak, pertanyaan saya adalah yang pertama itu Clifford Geertz tahun 50-60-an merumuskan trikotomi Jawa Abangan Santri. Kemudian MC Reclefs tahun 2000-an itu menggugurkan teori itu bahwa kaum santri sudah menang. Apakah dengan buku ini Pak George ingin mengatakan bahwa kaum santri memang menang, tapi mereka menanggung ambiguitas sendiri gitu. Jadi satu sisi makin soleh iya, tapi satu sisi tetap melekat dengan tradisi. Dan apakah itu juga terkait dengan 6 karakter manusia Indonesia ala Mukhtar Lubis tahun 77 Pak, yang salah satunya percaya pada tahayul. Yang kedua adalah mungkin ini tidak terkait buku, tapi terkait dengan kompetensi Pak George sebagai riset Jawa ya Pak. Saya menemukan kok banyak kemiripan cerita di wayang Jawa dengan beberapa kisah di luar gitu Pak. Misalnya kayak Paha Duryodhana tuh identik sekali dengan otot Achilles gitu. Kemudian kisah Krishna versus Kansa yang yang Krishna pada waktu bayi dibuang dulu itu terkait kenapa? Kisah apa tadi? Kisah Krishna yang waktu kelahirannya dibuang dulu untuk diselamatkan dari Kansa, itu terkait, itu mirip sekali dengan kisah Ibrahim, kisah Musa di Timur Tengah gitu Pak. Itu kira-kira sebagai guru besar antropologi kira-kira bagaimana menjelaskannya Pak? Apakah manusia-manusia pada zaman itu punya logika cerita yang sama atau ada transmisi cerita gitu Pak? Makasih Pak. Ya, menarik sekali. Memang masalah abangan dan santri itu memang banyak ramai sekali dibicarakan di kalangan para antropolog dan juga yang ahli ilmu politik. Menurut kita melihat suatu perubahan besar dalam dunia
ibadah di Indonesia sejak sekitar tahun 80-an dengan terhapusnya, boleh dikatakan terhapusnya praktek abangan atau ibadah agama, praktek abangan yang seperti zaman dulu. Tetapi sebagaimana saya jelaskan dalam Wali Brandal bab terakhir, seolah-olah ada semacam suaka untuk masyarakat Jawa, ini khususnya Jawa. Saya tidak tahu bagaimana praktek di luar Jawa, tapi khusus untuk masyarakat Jawa, tempat-tempat keramat menjadi semacam suaka bagi mereka, di mana sisa-sisa ada dua hal ya, sisa-sisa praktek atau sisa-sisa ibadah yang khas, sebut sajalah agama, khas abangan, itu masih dapat mereka laksanakan dalam batas-batas tertentu. Tapi yang lebih menarik lagi, menurut saya, makam-makam keramat dewasa ini, seperti makam Wali Songo misalnya, dan banyak lagi, menjadi semacam ajang di mana orang Jawa yang berhaluan Muhammadiyah misalnya, dapat berkumpul dengan orang Jawa yang berhaluan NU dalam suasana akrab dan rukun di dalam lingkungan makam keramat. Jadi ini menarik sekali. Kalau kita ke makam keramat seperti Wali Songo sekarang, kita melihat adanya suatu perpaduan, boleh dikatakan, di antara orang yang beragama, yang mengikuti praktek seperti yang kita kenal seperti Islam modern begitu, berkumpul dengan dalam suasana cukup rukun dengan pengikut-pengikut praktek lama atau cara beribadah lama di dalam lingkungan makam keramat. Jadi makam keramat seolah-olah menjadi suatu ajang atau suatu suaka di mana berbagai aliran dalam Islam Jawa dapat bertemu dan dapat bergaul secara rukun. Ini menurut pengamatan saya. Mungkin karena makam keramat itu merupakan tempat-tempat yang ada semacam seolah-olah memancarkan kuasa yang diwarisi sejak zaman dulu sekali, yang seolah-olah kuasa yang mempersatukan orang dengan orang. Kita kadang-kadang, saya juga kadang-kadang merasakan kalau masuk ke makam keramat di Jawa, bahwa ada suatu kerukunan, terasa sekali kerukunan, dan kerukunan itu bersumber pada, belum tentu bersumber pada tokoh yang terkubur, tapi bersumber pada tempat itu sendiri sebagai suatu tempat yang mengandung unsur yang diwarisi sejak zaman dulu, yang mempersatukan orang. Itu yang saya rasakan. Tapi mungkin perlu ada penelitian lebih jauh untuk membenarkan apakah pandangan itu ada dasarnya atau tidak. Jadi itu yang saya rasakan. Terus mengenai masalah cerita-cerita, memang menurut para ahli cerita, saya bukan ahli dalam hal ini, ada yang disebut meta stories, artinya ragangan atau kerangka cerita-cerita yang berlaku di mana-mana, dalam semua kebudayaan di mana-mana di dunia, sehingga ada kalanya suatu cerita yang muncul dalam lingkungan misalnya agama Hindu, itu ada kemiripannya, ada kesamaannya dengan cerita yang muncul dalam suatu lingkungan budaya yang kalau dilihat sepintas memang berbeda, tapi jauh di dasar ada semacam hubungan, suatu dasar yang seolah-olah menghubungkan semua cerita di seluruh dunia. Jadi ada kalanya kemiripan itu memang terasa sekali. Misalnya seperti yang Anda katakan tadi dalam cerita wayang yang ada kesamaannya dengan cerita yang muncul dari
alam Islam. Ya, dan bukan hanya itu. Kalau kita melihat misalnya dalam lingkungan kebudayaan Eropa, ada juga cerita-cerita di Eropa yang mirip sekali dengan cerita yang muncul di Pulau Jawa. Tetapi walaupun mereka kedua kebudayaan itu berjauhan satu sama lain, sehingga ya mungkin ada beberapa macam cerita, beberapa kerangka yang muncul secara universal dalam umat manusia. Mungkin. Makasih Pak George. Kurang lebih begitu jawaban saya, Pak Perdana. Kemudian pertanyaan ketiga bisa dibacakan saja kalau masih ada kesempatan. Ya, silakan. Apa tadi? Ya, silakan. Makasih Mbak Mira. Oh, sudah ya? Oh ya, nanti kalau masih ada waktu. Baik. Saya lanjut ke Mbak Ati. Terima Silakan kasih. Mbak Ati. Ya, terima kasih Pak George. Saya sangat senang sekali, walaupun saya terus terang 10 halaman pertama saya merasa ini buku mungkin akan sangat membosankan. Tapi setelah itu saya suka sekali. Saya tidak bisa menaruh bukunya. Walaupun terus hilang dan akhirnya saya membaca di Google, di Gramedia online. Pertanyaan saya Pak George, pertama, tadi Pak George mengatakan ada bagian dari buku yang dipotong, yaitu yang mengenai Nyi Ageng Serang dan Nyi Roro Kidul. Apakah itu karena kurang data atau apakah karena kurang menarik? Dan kebetulan karena dua-duanya itu wanita ya, jadi kenapa yang dipotong malah yang bagian yang wanita? Karena yang di contoh-contoh yang di buku ini tidak ada tokoh wanita yang saya lihat. Kemudian pertanyaan saya yang kedua, apakah kebiasaan ziarah ini ada juga di antara masyarakat Indonesia di Sumatera dan di Makassar, yang dimana juga banyak sekali orang yang menganut agama Islam juga. Terima kasih. Ya, menarik sekali. Dan memang sudah beberapa kali saya dihantam dengan kritik bahwa tokoh perempuan kurang mendapat tempat di buku saya. Dan barangkali ada benarnya juga. Jadi mungkin dalam jilid kedua, apabila jilid kedua itu jadi saya tulis, kalau bisa saya tulis, akan saya pusatkan pada para wali perempuan di Indonesia yang memang cukup banyak, mulai dari Nyai Roro Kidul dan Nyai Ageng Serang, sampai kepada misalnya Waliah Zainab yang menjadi yang dikeramatkan orang di Pulau Bawayan, sampai kepada Ratu Kalinyamat di mana Jepara. Kemudian yang bagi saya sangat menarik itu Siti Khadijah yang makamnya di pusat kota Denpasar di Bali. Menarik sekali. Siti Khadijah adalah seorang bangsawan Bali yang kawin dengan bangsawan Jawa berasal dari Madura yang beragama Islam, dan pada saat kawin dengan suaminya yang beragama Islam, dia meninggalkan agama Hindu dan masuk agama Islam. Kemudian karena dia masuk agama Islam dan dia dibunuh oleh ayahnya, atau menurut salah satu versi ceritanya oleh kakaknya membunuh dia, dan dia dimakamkan di pusat kota Denpasar. Makamnya indah sekali. Barangkali di antara Bapak Ibu sekalian ada yang pernah berkunjung ke sana, makam Siti Khadijah di Denpasar. Ramai sekali menjadi tempat ziarah bagi orang beragama Islam dari Jawa yang berkunjung ke Bali. Dan di antaranya ada yang
ada yang berkunjung atau berziarah ke makam Siti Khadijah di Bali. Ini suatu hal yang mungkin jarang atau tidak banyak orang yang mengetahuinya. Di Pulau Bali ada sejumlah makam wali-wali Islam, wali Muslim di Bali. Ada 7 yang menjadi tujuan ziarah bagi orang Bali sendiri yang beragama Islam, juga bagi orang Jawa yang bertandang ke Bali atau melancong ke Bali. Banyak yang berziarah ke makam-makam Muslim, makam keramat Islam di Pulau Bali. Dan salah satunya adalah wali perempuan Siti Khadijah. Jadi saya sedang berpikir-pikir apakah jilid kedua dari wali Brandal itu berisi wali-wali perempuan melulu. Sebab cukup banyak dan cukup menarik gejala pemujaan atau penghormatan pada wali-wali yang beragama Islam, tetapi yang perempuan. Terus yang masalah yang satunya, Bu, saya juga lupa apa tadi. Apakah kebiasaan ziarah itu juga ada di umat Islam di luar Bali dan Jawa, seperti misalnya di Sumatera dan Makassar? Ya, memang. Saya sama sekali tidak sempat mendalami praktek ziarah di luar Jawa dan Bali. Yang saya jelajahi itu Jawa, Madura, dan Bali. Memang misalnya di Makassar ada sejumlah makam keramat yang dikeramatkan orang di Makassar, diantaranya makam Pangeran Diponegoro. Di Sumatera ada sejumlah makam yang dikeramatkan orang. Di Singapura misalnya ada makam Habib Nuh, namanya Habib di Singapura, yang menarik dan indah sekali. Saya sudah setiap ke Singapura saya berziarah ke makam Habib Nuh di Singapura. Jadi di luar praktek ziarah di luar Jawa itu memang ada dan cukup ramai di tempat-tempat tertentu, tapi saya mohon maaf saya tidak sempat menelitinya dan sebetulnya tidak tahu apa-apa tentang gejala itu. Jadi saya serahkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk menjelajahi atau explore makam-makam keramat dan praktek ziarah di luar Pulau Jawa. Terima kasih Pak George. Terima kasih Mbak Ati pertanyaannya. Kita sambung ke Mbak Natalia, silahkan. Selamat malam Pak George. Selamat malam. Saya pertama kali membaca buku Pak George yang pertama kali terbit pada tahun 2019 versi bahasa Inggrisnya. Dan saya sungguh menikmatinya karena satu, saya mudah sekali relate kepada buku Pak George. Mungkin karena saya juga orang Jawa, jadi saya keluarga besar saya dari Jawa Timur, pesisir, dari Tuban, Pasuruan, daerah situ. Terus yang kedua, saya menikmati buku ini juga karena humoris. Banyak observasi Pak George lucu-lucu. Saya sampai ketawa pengalaman Pak George dan supir lah, dengan orang-orang yang rakyat Indonesia tuh lucu-lucu. Tuh saya bisa membayangkan betapa Pak George geleng-geleng ketawa geleng-geleng kepala sambil tertawa. Tapi yang ketiga, saya menikmati ini karena buku ini mencerminkan bagaimana kita demikian rileks terhadap keyakinan, kepercayaan, tradisi. Semua tuh tidak ada boundaries antara tradisi kita dan spiritualitas kita dan agama kita. Itu sangat fluid, sangat nyaman, tetapi sekarang itu sudah fluiditas itu kecairan hubungan spiritual dengan keyakinan itu sekarang sudah tidak lagi seperti dulu. Jadi apakah
kenyamanan kita ini, fluiditas ini, apakah bisa kita orang Jawa ini bisa pertahankan, atau kita sebagai orang Indonesia, apakah bisa kita pertahankan di zaman di mana conservatism di sini di kutub buku ini kita nggak boleh bahasa Inggris, Pak George. Jadi kadang-kadang kita agak belepotan mikirin apakah konservatisme ini tidak akan mempengaruhi kenyamanan kita bergerak di antara keyakinan, tradisi, dan ritual. Itu pertanyaan pertama. Dan yang kedua, saya lihat yang menarik adalah Bapak menggunakan tahun 65 sebagai turning point. Di mana karena apa yang terjadi di tahun 65 itu kemudian yang dinamakan abangan itu kemudian ngumpet tenggelam dan baru nanti muncul lagi. Itu saja yang ingin saya tanyakan, kenapa kok nggak ya jelas kenapa 65, tapi yang pertanyaan pertama itu yang sesungguhnya saya butuh jawaban, Pak Jos. Terima kasih. Ya, menarik sekali Ibu Natalia. Memang kita melihat adanya suatu gejala yang bagi saya cukup membingungkan. Di seluruh dunia, praktek ziarah bangkit lagi, menjadi kembali populer. Saya bersama istri pernah melakukan perjalanan ziarah jalan kaki ke tujuan ziarah di Spanyol, Santiago de Compostela di Spanyol. Kami berdua berjalan kaki mulai dari kota Porto di Portugal, berjalan kurang lebih 2 minggu lamanya ke utara, sampai ke kota Santiago de Compostela. Dan kami sempat menyaksikan sendiri banyaknya orang yang melakukan perjalanan ziarah yang mereka beragama Kristen dan berasal dari negara-negara yang biasanya disebut negara maju. Misalnya banyak yang dari Amerika, yang dari New York misalnya. Mereka seolah-olah mencari suatu saya tidak tahu apa yang menjadi motivasi mereka, tapi ada yang seolah-olah mencari suatu perlindungan atau suatu pelarian dari tekanan-tekanan kehidupan modern dengan kembali kepada suatu praktek ibadah yang pernah penting lalu mundur, dan sekarang karena dengan adanya dunia modern yang serba membuat orang merasa bingung atau terasing dan sebagainya, mereka ingin kembali merasakan keyakinan dan praktik ibadah yang lama itu. Jadi hal yang demikian itu terjadi di mana-mana di dunia, khususnya di Eropa, misalnya ziarah ke Lourdes di Prancis, di Fatima di Portugal, Santiago de Compostela di Spanyol. Saya bersama istri juga pernah melakukan perjalanan ziarah ke Canterbury di Inggris, yang menjadi tujuan ziarah yang sangat ramai sekali. Dan bukan hanya di Eropa, di India misalnya, praktek ziarah di India di kalangan orang beragama Hindu menjadi meledak, membludak. Di Jepang misalnya, praktek ziarah ke kuil-kuil lama di Jepang sekarang kembali ramai sekali, bukan hanya turis-turis asing, tapi dengan adanya orang Jepang sendiri, banyak yang kembali melakukan ziarah. Mungkin mereka itu mencari suatu kenyamanan atau suatu ketenangan. Mereka berlari dari tekanan-tekanan dunia modern, tapi menurut saya ada juga sifat komersial, ya. Ada juga unsur komersial. Seolah-olah mereka itu ingin merasakan suatu tujuan wisata yang terkenal. Jadi seolah-olah mereka ingin berkenalan dengan tujuan selebriti seperti Santiago de Compostela atau Lourdes atau Canterbury dan sebagainya. Seolah-olah menjadi tempat selebriti, bukan manusia selebriti,
tapi tempat selebriti. Ada yang seolah-olah ingin merasakan sendiri bagaimana rasanya mereka dapat dekat dengan suatu tempat yang terkenal. Jadi ada faktor bermacam-macam. Di Indonesia, khususnya di Indonesia, orang yang ingin naik haji misalnya ke Tanah Suci, sebagaimana kita ketahui, tidak atau belum tentu dapat langsung berangkat. Ada antriannya. Bahkan antriannya itu kadang-kadang sampai bertahun-tahun. Ada yang harus antri atau menunggu 10 sampai 20 tahun baru dapat berangkat menunaikan ibadah haji pada musim haji di Tanah Suci, di Mekah, Madinah. Dan karena mereka harus menunggu begitu lama sekali, antri begitu lama sekali, baru bisa berangkat ke Tanah Suci, berziarah ke makam lokal di Pulau Jawa menjadi semacam substitute, semacam gantinya ziarah ke Tanah Suci itu sendiri. Jadi hal itu juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan munculnya atau bangkit kembalinya kebiasaan ziarah di Pulau Jawa. Memang masalah ini memang sangat rumit sekali. Tapi saya dalam buku, dalam Wali Berandal, saya menyebutkan beberapa angka, beberapa statistik yang menunjukkan bahwa jumlah orang yang melakukan ibadah ziarah di Pulau Jawa, ziarah ke tempat-tempat lokal, itu naik tajam sejak tahun 80-an. Dan saya memberikan beberapa alasan mengapa ada kenaikan jumlah orang yang ziarah yang demikian itu. Jadi berziarah ke tempat lokal itu bukan suatu praktek yang sudah kedaluarsa, sudah tidak lagi berlaku. Bahkan sebaliknya, sebetulnya sebaliknya, sudah kembali menjadi hal yang boleh dikatakan menandingi ragam ibadah Islam yang lebih ortodoks. Dan saya tidak tahu bagaimana perkembangannya pada masa depan. Ini sulit sekali diramalkan secara pasti. Tapi yang jelas, praktek ziarah ke makam-makam keramat di Pulau Jawa, ke makam Wali Songo misalnya, sekarang meledak betul-betul. Bahkan sampai berjuta-juta orang Jawa sekarang setiap tahun melakukan perjalanan ziarah ke makam-makam keramat. Terima kasih Pak George. Jadi menurut Pak George, kebiasaan kita atau untuk berziarah itu tidak akan pernah mundur, malah akan meningkat meskipun orthodoxism and conservatism meningkat. Ya, kurang lebih begitu pandangan saya. Kita tidak tahu bagaimana perkembangan pada masa depan, tetapi saya punya perasaan kurang lebih demikian memang. Tapi Pak George, satu pertanyaan, maaf kalau boleh Mira, pertanyaan kecil aja. Apakah membludaknya jumlah orang ini di seluruh dunia untuk berziarah kemana-mana itu, bukankah itu mungkin suatu upaya untuk menemukan atau merasakan apa yang Pak George rasakan yang di makam Joyoboyo itu tadi, yang that inexplicable the inexplicable something. Ya, the inexplicable something yang dialami Pak George, itulah yang ingin ditemukan oleh mereka yang berjuta-jutaan pergi tapi belum tentu dapat menemukannya. Ya, setelah berziarah ke makam ke Santiago de Compostela misalnya, ke Canterbury, juga ke makam-makam keramat di Pulau Jawa, saya memperoleh kesan, dan ini perlu mendapat penelitian lebih lanjut. Saya memperoleh kesan motivasi para peziarah itu sangat bermacam-macam, sangat bermacam-macam. Ada juga yang punya harapan, sebagaimana Ibu sebutkan, ingin terhubung dengan suatu kuasa yang lebih besar dan berada jauh di luar dirinya. Tapi ada juga yang sekedar mau berwisata saja, melihat dengan mata kepala sendiri, loh ini ada tempat yang terkenal, itu bagaimana wujudnya? Terus ambil selfie, ambil foto-foto, terus fotonya dipamerkan dan ditunjukkan kepada teman-temannya, keluarganya, dan sebagainya. Saya pernah ke sana.
Jadi motivasinya bermacam-macam. Ada yang ingin mengeruk untung. Jadi sekarang kalau kita mau ziarah ke makam Wali Songo misalnya, bisa ikut rombongan dan diinapkan di hotel-hotel bagus, dan bisa juga sekalian shopping dan sebagainya. Itu juga faktor yang cukup penting, faktor komersial, faktor niaga begitu. Jadi motivasinya bermacam-macam, Bu, menurut saya. Terima kasih Pak Jo, setuju. Iya betul sekali, dan di dalam buku Pak George juga disampaikan ya, waktu zamannya Menteri Pariwisata Arif Yahya katanya akan menyuntik dana berapa triliun atau berapa miliar gitu untuk pemugaran salah satu makam ya kalau nggak salah ya ditulis. Makam Wali Songo umumnya ke-9 makam Wali Songo itu akan dipugar semua. Dipugar semua ya, dan tujuannya juga pasti untuk supaya untuk sedikit ya, karena ya beliau adalah Menteri Pariwisata ya, jadi khususnya itu dikaitkan dengan pariwisata tentunya untuk pemasukan baru. Iya. Jadi sumber pendapatan daerah begitu. Sumber pendapatan. Iya betul. Iya. Baik, kita langsung sambung ke Mbak Karini. Halo Pak George. Saya ketemu lagi nih, sebelumnya kita ketemu di Hutan Kayu waktu itu. Oh iya, ya. Ya, saya senang sekali, dan buku saya seperti teman-teman yang lain yang kebetulan ketemu, novel saya ditandatangani oleh Pak George, dan itu sangat spesial untuk saya. Pertanyaan saya kali ini itu berkaitan dengan bahasa Jawa ya, Pak George. Kalau nggak salah, Pak George pernah bilang ketika studi di Gajah Mada dulu, Pak George mempelajari bahasa Jawa, juga aksara Jawa gitu loh. Nah, kita ketahui bahwa semakin lama bahasa Jawa itu semakin tergerus ya, apalagi aksara-aksara kunonya gitu loh. Waktu Pak George mempelajari bahasa Jawa ini, apakah apa signifikansinya atau seberapa jauh bahasa Jawa ini membantu Pak George untuk mengerti budaya Jawa, dan juga tentunya secara spesifik dalam perjalanan Pak George untuk ziarah kubur dan hal semacam itu yang dipraktikkan oleh masyarakat Jawa. Dan bagaimana Pak George itu melihat sekarang dengan semakin tergerusnya bahasa Jawa, banyak, bahkan saudara saya sendiri, saya dari Jawa ya Pak George, orang tua saya dari Jogja, kedua-duanya, ayah dan ibu saya, dan saya sudah tidak berbahasa Jawa, jadi saya mengerti bahasa Jawa, teman saya tidak bisa berbicara secara aktif, dan bahkan saudara-saudara saya di Jogja juga semakin sedikit menggunakan bahasa Jawa, mereka lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia gitu loh. Bagaimana hal ini Pak George melihatnya? Ya, memang bagi saya, bagi penelitian saya dalam bidang meneliti masalah ziarah lokal, bahasa Jawa itu sangat berguna sekali. Bahkan ada 1-2 tempat keramat di mana peziarah dan juru kunci, peziarah-peziarah diharuskan berbahasa Jawa daripada bahasa Indonesia atau bahasa lain-lain. Ada 1-2 yang sifatnya demikian. Jadi bahasa Jawa berguna sekali karena kita dapat berkomunikasi dengan para peziarah dalam dengan suatu cara berkomunikasi yang nyaman bagi mereka. Mereka merasa nyaman berbahasa Jawa daripada bahasa Indonesia karena mereka berbicara tentang masalah spiritual, masalah yang ada hubungannya dengan batinnya, yang bagi mereka banyak yang merasa bahasa Jawa itu lebih sesuai, lebih cocok sebagai suatu alat untuk mengungkapkan kerohanian mereka. Jadi bahasa Jawa itu memang berguna sekali. Dan kalau dikatakan bahasa Jawa sedang tergerus, itu memang saya terpaksa dengan berat hati saya harus setuju. Memang, tapi tergerusnya hanya di tempat-tempat tertentu. Misalnya di Yogyakarta, memang bahasa Jawa mengalami kemunduran. Mungkin karena penduduknya bercampur aduk. Banyak sekali mahasiswa dan pendatang dari luar Jawa
yang datang ke Jogja, sehingga bahasa Indonesia menjadi lebih perlu untuk keperluan berkomunikasi. Tetapi kalau kita ke kota-kota kecamatan atau kota-kota ke kabupaten misalnya, seperti Madiun misalnya, atau Jombang dan sebagainya, kota-kota yang lebih kecil, bahasa Jawa masih cukup terpelihara dan masih digunakan dengan baik sehari-hari. Nah, 2 minggu lagi ada Kongres Bahasa Jawa yang akan diadakan di Solo. Kongres Bahasa Jawa yang ke-7. Dan kebetulan saya juga diundang ke sana untuk berbicara, untuk menjadi yang disebut keynote speaker pada Kongres Bahasa Jawa. Kongres itu adalah yang untuk ke-7 kalinya ada Kongres Bahasa Jawa sejak yang pertama itu tahun 1991. Jadi untuk ke-7 kalinya ada Kongres Bahasa Jawa. Biasanya didatangi ratusan orang dan pembicara ke diskusi dalam kongres itu diadakan sepenuhnya dalam bahasa Jawa sekarang, atau hampir sepenuhnya dalam bahasa Jawa. Jadi bahasa Jawa itu keadaannya dan kemundurannya dan perubahannya ada yang sangat disesalkan orang, dan ada upaya untuk membangkitkan bahasa Jawa, untuk membangkitkannya kembali. Dan perkembangan itu sebetulnya sejalan dengan apa yang terjadi di luar negeri, di negara-negara lain, di mana bahasa-bahasa provinsial, bukan bahasa nasional, tapi bahasa lokal, ada yang bangkit lagi. Pembicara atau penutur bahasa-bahasa lokal itu mulai resah dan tidak terima kalau bahasa mereka disingkirkan begitu saja oleh suatu bahasa nasional. Di Indonesia kita melihat bahwa bahasa Indonesia, ini beberapa kali saya katakan kepada teman-teman di Indonesia dan sangat menyinggung perasaan mereka, dan maaf kalau saya menyinggung perasaan Anda sekalian. Tapi bahasa Indonesia adalah merupakan unsur perusak karena mematikan bahasa-bahasa daerah di Indonesia. Dan bahasa daerah itu seperti bahasa Jawa misalnya, bukan bahasa kecil. Penutur bahasa Jawa itu jumlahnya sekitar 80 juta orang. Salah satu bahasa terbesar di dunia. Dan punya sejarah yang dapat dirunut kembali 1000 tahun yang lalu. Ada teks atau sastra bahasa dalam bahasa Jawa yang diterima sejak 1000 tahun yang lalu. Jadi jangan sampai suatu heritage semacam itu, suatu khazanah sastra tersingkir begitu saja. Saya kira dapat disamakan dengan nasib satu kewan misalnya, kewan binatang-binatang indah seperti singa dan harimau misalnya. Jangan sampai ekonomi modern dan negara modern mematikan keindahan dalam lingkungan kita. Dan salah satu keindahan adalah bahasa daerah. Di Indonesia Timur sudah banyak bahasa daerah yang mati atau hampir mati. Hal itu sangat-sangat perlu disesalkan. Kami rasakan di Australia, bahasa-bahasa asli orang aborigin, orang asli Australia, banyak yang sudah mati atau hampir mati. Saya berasal dari New Zealand, dari Selandia Baru, dari New Zealand. Bahasa Maori selama beberapa abad, selama 100-150 tahun, seolah-olah disingkirkan. Sekarang mulai bangkit lagi, karena orang Maori tidak terima bahasa mereka dimatikan begitu saja. Mereka merasa bahasa mereka itu punya suatu nilai yang tidak boleh dimatikan begitu saja. Dan saya rasa di Indonesia pun ada perasaan yang demikian. Jangan sampai kuasa negara dan kuasa bahasa kebangsaan, bahasa Indonesia, seperti yang kita gunakan pada saat ini, jangan sampai kuasa bahasa itu mematikan semuanya yang lain, semua bahasa yang lain. Hal yang demikian, kalau terjadi yang demikian, dan memang sedang terjadi
gejala yang demikian, itu memang sangat-sangat perlu disesalkan menurut pendapat saya. Jadi makanya saya mempelajari bahasa Jawa dengan harapan, dan juga ikut Kongres Bahasa Jawa nanti, dengan harapan bahasa Jawa jangan sampai disingkirkan begitu saja. Dan kalau kita ke Jawa Tengah misalnya, ke kota-kota kecil seperti Wonosobo dan seperti Klaten dan sebagainya, bahasa Jawa masih cukup terpelihara. Memang di tempat-tempat tertentu seperti di Surabaya, di Semarang, di Jogja, yang penduduknya bercampur baur, bahasa Indonesia lebih berkuasa, dan terutama di kalangan pemuda-pemudi, mulai bahasa Jawa mulai mundur atau mulai berubah sifatnya. Jadi kita jangan, saya maaf kalau saya ulang-ulang, jangan sampai bahasa Indonesia menjadi unsur perusak. Kedua-duanya, bahasa Indonesia dan bahasa Jawa, dapat hidup sehat berdampingan. Setuju Pak. Kalau di sekolah-sekolah itu, maaf Mbak Karini, ada pertanyaan lanjutan? Sudah, saya pikir ini adalah poin yang sangat bagus ya. Apalagi tadi Pak George menegaskan lagi bahwa bahasa Jawa itu ternyata dipakai oleh 80 juta penggunanya, yang sangat signifikan ya. Saya rasa memang kita punya kekayaan bahasa yang sangat luar biasa di negara kita, dan ini diingatkan oleh Pak George juga, bukan hanya bahasa Jawa tapi juga bahasa-bahasa lain di wilayah Indonesia ya. Terima kasih Pak George untuk mengingatkan itu. Ya, saya rasa cukup. Makasih Mbak Karini. Iya, saya juga ingin menambahkan kalau bahasa daerah itu hanya dipelajari kalau di sekolah-sekolah itu kalau memang dia termasuk wilayah daerah. Jadi kalau anaknya itu sekolah misalnya di Jawa Barat, misalnya kalau di Jakarta itu kan ada Tangsel ya, Tangerang Selatan. Nah itu udah pasti mereka wajib belajar bahasa Sunda misalnya. Nah tapi saya nggak tahu kalau di Jakarta, di DKI apakah ada kewajiban seperti itu juga. Kalau kebetulan anak-anak saya sekolah di Tangsel gitu ya, jadi mereka waktu itu wajib harus belajar bahasa Sunda. Ya semoga bahasa Jawa juga terus dipertahankan. Tapi susah ya Pak George, karena orang tua kita yang memahami dan menggunakan bahasa tersebut, yaitu jeleknya tidak menggunakannya di rumah. Seperti misalnya ayah saya Jawa asli, ibu saya orang Padang, Minang. Ibu saya sehari-hari pakai bahasa Minang, jadi bahasa Minang itu terdengar dan saya ngerti kalau orang Minang ngomong bahasa Minang. Ayah saya lebih banyak pakai bahasa Belanda karena ya orang zaman dulu. Jadi dan dia bahasa Jawanya dengan kakak beradik aja. Nah anak-anaknya udah enggak. Nah jadi akhirnya lama-lama hilang tuh. Jadi memang sayang sekali, saya juga menyesal kenapa orang tua saya, terutama ayah saya ya, tidak pernah berbahasa Jawa dengan saya pada waktu kecil ya, karena kalau ibu saya terus-terusan, jadi terdengar gitu tetap. Nggak tahu nih siapa yang masih pakai bahasa Jawa di rumah dalam keseharian, karena sekarang juga banyak bahasa Inggrisnya. Mbak Natalia ya masih pakai bahasa Jawa. Sekarang kita ini sekarang kan bikin kutu buku karena kita udah mulai hilang juga nih ya bahasa Indonesia ya Mbak Indrit ya. Iya. Karena di rumah itu kita sering pakai bahasa Inggris jadinya karena pekerjaan, ya anak-anak mungkin sekolah di sekolah internasional dan sebagainya. Seperti itu kurang lebih. Barangkali ada yang mau menanggapi lagi. Komentar saya ini aja, pengalaman saya dulu waktu kecil sekolah di Jakarta. Itu tidak ada kewajiban untuk belajar bahasa daerah. Malah saya kaget karena waktu saya ke Bandung ketemu dengan sepupu saya, mereka harus belajar bahasa Sunda. Saya bilang, loh, kalau kita di Jakarta harus belajar bahasa Inggris, bukan belajar bahasa daerah. Jadi memang itu tergantung dari Jawa Barat, Jawa Timur atau daerah-daerah tertentu. Iya Pak George, tadi kan Mbak Natalia bilang juga bahwa di forum ini kita harus selalu berbahasa Indonesia. Karena memang kita di kutu buku itu kami merasakan karena kita semua pekerja profesional di multinasional, ponakan-ponakan kami aja banyak kan rata-rata sekarang udah pakai bahasa Inggris. Jadi kita bilang kita harus berbahasa Indonesia
di dalam komunikasi kita, di dalam praktek kita di sini. Jadi kadang-kadang kita pun gagap terus terang. Tapi sekarang setiap bulan kita semakin lama semakin lancar. Coach, saya dulu waktu masih kecil saya di luar negeri dan di rumah saya dulu yang putri saya ikut untuk beberapa tahun. Jadi waktu saya kecil saya berbahasa dalam bahasa Jawa dan Inggris. Begitu pulang ke Indonesia setelah saya sudah dewasa, malah saya harus belajar bahasa Indonesia. Karena saya tidak bisa berbahasa Indonesia, bisanya Jawa. Tetapi Jawa ngoko. Oh iya. Dan ngoko dan saya dilarang oleh orang tua saya untuk bahasa Jawa halus karena saya tidak menguasainya. Orang tua saya bilang, nanti kalau kamu bahasa Jawa halusmu ngaco, itu lebih parah daripada tidak menggunakan bahasa Jawa sama sekali. Jadi akhirnya saya tidak berani menggunakan bahasa Kromo, walaupun saya ngerti, tapi saya nggak berani karena unggah-ungguhnya saya nggak hafal. Tetapi Pak Jos yang hebat sekarang majalah penyebar semangat itu masih ada loh. 89 tahun setiap minggu masih cetak. Jadi pasti ada konsumennya. Jadi itu kita nggak perlu terlalu berkecil hati. Masih ada pelosok-pelosok yang bertahan. Penyebar semangat itu ada sejak tahun 1933, masih terbit setiap minggu. Dan bukan hanya terbit berupa cetakan. Sekarang orang boleh berlangganan secara online. Iya. Tidak jelas sampai di manakah, apakah menambah jumlah pembaca atau bagaimana itu saya belum dapat angka-angka berapa orang secara online. Dan walaupun saya tidak bisa mengerti sepenuhnya apa yang ada di dalam majalah itu, saya tetap langganan karena supaya mereka tetap hidup aja. Ya. Makasih Pak George, tambahan catatan kecil aja. Silahkan kalau masih ada tanggapan dari yang lain, pertanyaan atau tanggapan silahkan. Ada Mona itu yang ini, tapi mungkin setelah kita tutup ya, kasihan Pak George ini udah kemalaman di Canberra. Ya, baik. Silahkan Mbak Mona. Oke. Selamat malam Pak George, selamat malam teman-teman Kutu Buku. Saya Mona. Saya ada 2 hal Pak yang sangat berkesan sama saya setelah membaca buku ini. Jadi ada 2 cerita, tepatnya 2 skenario yang sangat nempel di sanubari saya ya. Yang pertama itu waktu Pak George berada di depan suatu makam dan bertemu dengan seorang pria muda. Dan pria muda tersebut berbicara dengan bahasa Inggris ke Pak George dan berkata, selamat datang, sekarang kota ini telah menjadi suatu Disneyland atau menjadi semacam theme park. Itu sangat menggelitik di saya sampai titik ini. Pertanyaan saya tentang hal itu, bagaimana pendapat Pak George? Karena kan Pak George telah melewati suatu masa yang panjang ya, dari dulu sampai sekarang, dan fingers crossed, sampai ke masa yang akan datang juga. Jadi apa yang Pak George rasakan pada titik itu? Tentu selain tertawa ya, perasaan apa lagi yang muncul? Itu yang pertama. Dan yang kedua yang sangat terkesan juga adalah pada saat Pak George ada di Masjid Ampel. Jadi yang Pak George disuruh keluar, tapi bertemu dengan seorang pemuda di warung yang dengan kata menggiring Pak George masuk untuk menikmati arsitektur tersebut. Di situ saya belajar bahwa pantas aja Pak George suka ya ziarah makam, karena di situ kita bisa melihat sisi humanitas manusia gitu. Jadi 2 cerita itu yang sangat nempel di saya sampai sekarang masih belum hilang, padahal saya udah selesai baca 1 bulan yang lalu. Jadi tolong Pak George, untuk yang pertama saya mau menggali lebih dalam sisi humornya dari keadaan itu. Ya, saya berusaha untuk menulis dengan sedikit bumbu humor, karena seringkali kalau kita membaca studi sosiologis, antropologi dan sebagainya, gaya bahasanya
cukup membosankan sehingga pembaca seolah-olah tertolak, tidak dengan mudah atau tidak dengan senang hati mau membaca. Jadi kami sebagai akademikus, saya merasa punya semacam tanggung jawab harus menulis secara komunikatif supaya dapat dirasakan dan dapat dinikmati oleh sidang pembaca yang lebih luas daripada sekedar sesama akademisi. Jadi ini menjadi satu tanggung jawab yang kadang-kadang dilupakan oleh para akademikus. Mereka tidak menulis untuk kalangan pembaca atau sidang pembaca yang lebih luas. Ini sebetulnya menjadi tanggung jawab kami sebagai akademisi sebetulnya. Saya masih ingat peristiwa di Tuban ketika berdiri di alun-alun Tuban, lalu memandang ke arah masjid baru yang baru habis dibangun di Tuban. Sebab saya masih ingat sebelum masjid yang baru itu dibangun, ada masjid lama yang punya nilai-nilai keindahan, tapi kecil. Masjidnya agak kecil. Dan mungkin karena jumlah orang yang bersembayang, yang ingin beribadah di masjid itu bertambah besar banyaknya, bertambah banyak. Masjid yang lama yang punya nilai-nilai keindahan tetapi kecil itu dibongkar lalu diganti dengan masjid baru yang sangat terpengaruh atau sangat dibangun atas dasar kaidah-kaidah arsitektur yang berasal dari Timur Tengah. Sedangkan masjid yang lama rasanya punya kaidah-kaidah keindahan yang mungkin lebih berakar pada kebudayaan asli Indonesia. Jadi kita melihat semacam perbenturan kadang-kadang. Masjid baru dibangun menurut gaya Timur Tengah kadang-kadang dengan kubah yang khas Timur Tengah dan sebagainya. Sedangkan yang lama yang kubahnya berbentuk piramida itu semakin sedikit jumlahnya. Ada semacam perbenturan dalam mode yang diterapkan pada pembangunan masjid. Ini saya rasa mencerminkan perbenturan dalam bidang ibadah dan bidang sosial lain-lainnya. Terus yang kedua mengenai peristiwa di Ampel, di Masjid Ampel. Setiap saya ke Surabaya mesti singgah di Masjid Ampel. Dan beberapa kali saya masuk ke masjid karena Masjid Ampel itu punya nilai keindahan tradisional yang sangat mengesankan di hati saya. Tetapi sebagaimana Anda ceritakan, saya pernah diajak keluar atau katakan saja diperintahkan keluar karena katanya saya sebagai orang yang tidak beragama Islam seolah-olah mencemarkan masjid. Saya masuk ke masjid dan dianggap mencemarkan oleh petugas masjid. Kalau saya diajak keluar. Tetapi sebagaimana saya ceritakan, ketika muter ke belakang masjid, ke makam Sunan Ampel, tidak ada masalah apapun. Jadi seolah-olah makam keramat, makam Sunan Ampel, lebih terbuka bagi orang dari berbagai-bagai latar belakang. Sedangkan masjid itu sendiri lebih terbatas sifatnya. Itu yang saya rasakan di Masjid Ampel. Entah benar atau tidak benar, entah ya mungkin hanya kesan saja, tapi kesan saya demikian. Dan yang jelas, saya diantar kembali ke Masjid Ampel dan dibawa masuk oleh seorang yang beragama Islam dan sangat taat sekali. Dia itu tidak terima kalau Masjid Ampel itu tertutup bagi orang yang tidak beragama Islam. Dia tidak terima. Padahal dia sendiri adalah orang beragama Islam sejati. Lalu saya seolah-olah digeret
kembali ke masjid, dia pegang tangan saya ditarik-tarik begini, disuruh kembali masuk ke dalam masjid bersama dia untuk menikmati suasana di dalam masjid. Jadi ya sekali lagi kita melihat bahwa kehidupan beragama dan kehidupan beribadah di Indonesia tidak dapat disamaratakan. Variasinya sangat beraneka ragam, sangat bermacam-macam. Ya, kurang lebih demikian tanggapan saya, Mbak Mona. Terima kasih Pak George cerita-ceritanya. Terima kasih juga untuk buku ini. Terima kasih Mbak Mira. Selamat malam. Ya, terima kasih Mbak Mona. Ada satu pertanyaan dan menjadi pertanyaan penutup ya dari Mbak Indira. Silakan. Selamat malam Pak George, malam semua teman-teman Kutu Buku. Saya bukan pertanyaan, tapi saya mau bilang terima kasih banyak sama Pak George, karena sebelum baca buku ini, saya tuh dari dulu berpikir bahwa versi Islam Bapak saya tuh aneh sekali gitu. Saya tidak mengerti bahwa walaupun saya tahu ada banyak orang yang suka ziarah atau ada kepercayaan-kepercayaan, tapi karena saya tidak pernah mendalami dan Bapak saya tidak pernah cerita, saya tidak mengerti bahwa ini kebudayaan yang sangat mendalam di Indonesia. Jadi buku ini sangat membuka mata saya bahwa Bapak saya ternyata nggak seaneh itu gitu. Jadi saya mau bilang terima kasih sama Pak George. Ya, terima kasih kembali Mbak Indira. Ya, saya juga sebagai orang luar, orang yang memandang kebudayaan Indonesia dari jauh, dari Australia. Saya berada di Canberra saat ini. Jadi saya memandang dari sebelah selatannya Laut Kidul. Saya juga merasa kadang-kadang merasa bukan terasing, tapi memandang kebudayaan Indonesia dari luar, dan kadang-kadang merasakan suatu kesulitan untuk bisa betul-betul masuk below the surface, artinya tenggelam dan menenggelamkan diri di dalam kebudayaan Indonesia. Hal itu sangat saya rasakan, sehingga setiap saya ke Indonesia, dan pasti akan saya rasakan lagi kalau ke Solo nanti untuk Kongres Bahasa Jawa, saya merasa wah, kebudayaan Indonesia ini sangat sulit saya resapi, sangat sulit saya ketahui, sangat sulit saya dalami. Masih banyak sekali misteri-misterinya. Ternyata seperti Mbak Indira sendiri, bagi orang Indonesia sendiri, kebudayaannya sendiri juga ada kalanya merupakan suatu misteri besar. Banget, iya, sangat. Iya. Terima kasih banyak, dan Pak George, semoga Pak George buat buku yang kedua, karena pasti kita semua pada baca. Terima kasih, akan saya usahakan. Terima kasih banyak Pak George. Nah, saya juga ingin menambahkan bahwa ayah saya itu dulu juga kejawen Pak George, dan pernah ke yang Nyi Roro Kidul. Jadi di kamarnya Nyi Roro Kidul, ya di sana, dan sampai lukisannya pun ada di rumah. Jadi replika lukisannya Nyi Roro Kidul. Saking ya, dan sampai sekarang memang ya walaupun sudah naik haji dan sebagainya, tetapi kejawennya ya tidak pernah hilang. Baik Pak George, sebelum kita tutup, kita foto dulu bersama ya Pak George ya, dengan kita semua memegang buku. Siapa yang bisa mengambil fotonya? Saya mati, jadinya tolong yang lain dong. Ada yang bisa nggak? Soalnya handphoneku ada bukunya. Ada yang bisa kah? Aku. Oke. 1, 2, 3 ya. Wali. Siap ya. Siap. 1. Sudah? 1, 2, 3. Lagi? Jangan Ya, gaya satu beda. lagi. Jangan gaya beda. 1, 2, 3. Oke. Thank you Pak George. Terima kasih, selamat malam. Pak George. Terima kasih Pak George. Terima kasih atas waktunya Pak George. Malam-malam Pak George. Terima kasih. Tidur Pak George. Bukunya Selamat tidur. Terima kasih. Tidur. Selamat istirahat. Jam 1, aduh maaf.
Pak Selamat George malam nanti semua. Pak George nanti titip kalau ke seminar bahasa Jawa, tolong usulkan bahasa daerah untuk tetap menjadi bahasa di sekolah selain bahasa Indonesia. Ya, Bukan memang bahasa Jawa saja. ada komisi khusus yang usahakan perubahan dalam bidang pengajaran bahasa daerah, khususnya bahasa Jawa di sekolah-sekolah. Semoga dapat ditingkatkan. Saya masih bahasa Terima kasih Jawa Pak banyak. George di rumah masih. Nuhun. Terima kasih Pak Ya. George. Terima kasih Pak George. semua. Selamat malam. Matur nuwun Pak George. Nuhun Pak Amit, Rumil. Terima kasih Bapak Ibu teman-teman semua. Terima kasih Ya, semuanya. Mas Padi. Tutup Terima ya kasih Ibunya ya. semuanya ya. Ya, thank you. Bye. Bye-bye.